Wilayah perbatasan merupakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis bersinggungan langsung dengan garis batas antar negara yang meliputi kawasan perbatasan darat dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Selanjutnya terdapat sebaran perbatasan di Indonesia. Yang pertama yaitu perbatasan darat. Ada Malaysia yakni di Pulau Kalimantan, kemudian Papua Nugini di Pulau Papua, dan Timor Leste di Pulau Timur. Kemudian ada perbatasan laut, yakni di Thailand perbatasan di Laut Andaman, kemudian Malaysia perbatasan dengan Selat Malaka, Vietnam dengan Laut Natuna Utara, Filipina dengan Laut Sulawesi, dan Papua Nugini dengan Laut Arafura. Kemudian ada dasar hukum dan kebijakan. Untuk dasar hukum, terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 25A, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian ada kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan satu peta atau One Map Policy. Yang kedua, peraturan Perpres nomor 179 tahun 2014. Yang ketiga, keputusan Presiden nomor 6 tahun 2017. Dan yang keempat, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPB. Tujuan perencanaan wilayah perbatasan ada 4, yaitu yang pertama, menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Tujuan ini tercermin dalam berbagai kebijakan yang menekankan pentingnya penguatan kedaulatan dan keamanan negara dalam pengelolaan batas wilayah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, yakni pembangunan wilayah perbatasan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan pertahanan negara, yaitu pengelolaan perbatasan juga bertujuan untuk memperkuat keamanan dan pertahanan negara termasuk melalui penegasan batas wilayah dan pengawasan terhadap aktivitas ilegal. Kemudian mendorong integrasi nasional melalui pemerataan pembangunan, yakni pembangunan di wilayah perbatasan diharapkan dapat mendorong integrasi nasional dengan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kemudian terdapat strategi perencanaan wilayah perbatasan Indonesia. Yang pertama yaitu penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga. BNPB menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian atau lembaga dengan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan program dan efisiensi sumber daya. Kemudian yang kedua, pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik. Pemerintah berupaya meningkatkan layanan publik sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal, sekaligus wujud hadirnya negara di perbatasan. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar sebagai jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Yang ketiga, penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR kawasan perbatasan. Penyusunan RDTR di kawasan perbatasan menjadi agenda prioritas nasional untuk menentukan arah pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI dalam Perpres nomor 118 tahun 2022. Kemudian yang keempat, penguatan pertahanan dan keamanan. Pembangunan daerah perbatasan yang makmur diharapkan dapat menjadi buffer zone untuk strategi pertahanan negara. Masyarakat yang sejahtera di perbatasan berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara. Kemudian yang kelima, pengembangan potensi ekonomi lokal. Strategi ini melibatkan pengembangan kawasan industri, agropolitan, dan desa kebun untuk mengolah bahan baku lokal menjadi produk siap jual sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan. Dan yang keenam, peningkatan kesejahteraan masyarakat. BNPB fokus pada pembangunan di kawasan perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Kemudian terdapat tantangan, ada 5, yaitu yang pertama, keterbatasan infrastruktur dan pelayanan publik.
Banyak daerah perbatasan yang masih memiliki infrastruktur dasar yang minim seperti jalan, jembatan, listrik, dan fasilitas kesehatan. Hal ini menghambat aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat di wilayah perbatasan umumnya masih rendah, yang berdampak pada keterbatasan dalam memanfaatkan peluang ekonomi dan pembangunan. Kemudian yang ketiga, aktivitas ilegal dan kejahatan lintas batas. Wilayah perbatasan rentan terhadap berbagai aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang, perdagangan manusia, dan peredaran narkoba. Hal ini disebabkan oleh pengawasan yang lemah dan luasnya area perbatasan yang sulit dijangkau. Kemudian, dampak perubahan iklim. Peningkatan permukaan air laut mengancam keberadaan pulau-pulau kecil di perbatasan yang berpotensi mengubah batas wilayah dan memicu konflik teritorial baru. Yang terakhir yaitu kelemahan kelembagaan dan koordinasi antar instansi, yakni belum adanya sistem, kebijakan, dan instrumen pengelolaan perbatasan yang terintegrasi menyebabkan tumpang tindih program dan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan. Kemudian terdapat 5 program prioritas, yang pertama yaitu pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN terpadu. Pembangunan PLBN terpadu seperti di Entikong, Skau Mountain, dan Aruk bertujuan meningkatkan pelayanan lintas batas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. PLBN ini dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas perdagangan dan mobilitas penduduk. Kemudian yang kedua, pengembangan kawasan perbatasan strategis atau KPS. Pengembangan KPS difokuskan pada wilayah dengan potensi ekonomi dan perdagangan antar negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui optimalisasi potensi lokal dan peningkatan infrastruktur pendukung. Kemudian ada program One Map Policy, yaitu kebijakan satu peta, bertujuan menyamakan peta batas wilayah untuk menghindari sengketa dan tumpang tindih pemanfaatan lahan sehingga mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi dan akurat. Yang keempat yaitu pembangunan infrastruktur dasar. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya di kawasan perbatasan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat perbatasan. Program ini meliputi peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi mikro bagi masyarakat perbatasan, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kemandirian ekonomi.